mikirnya risau banget sih ini, aku juga nggak paham, susah dipahami juga sebenarnya kan enggak. Ya kita otomatis banting setir kita tetap ngikuti perkembangan zaman yang teknologi semakin canggih kan. Bisa nih undang nih Mas Gibran. Amin. Halo guys, kembali lagi di Rumah Bersuara. Di sini gua bareng temen gua yaitu Bagus. Gus, apa kabar Gus? Iya, baik sekali. Kamu gimana, Wil? Aku juga alhamdulillah sih baik, meskipun dalam keadaan Covid gini ya. Iya, alhamdulillah sih. Covid udah mendingan lah daripada yang dulu ya. Iya, mending new normal kan PPKM. Normal. Terus sekarang apa aja kesibukan Mas Gus? Untuk kesibukan ya seperti biasa ya, kuliah, kemudian sama kerja, sama paling juga ya bantu-bantu rumah lah. Bantu-bantu dulu. Sekarang semester berapa Mas? Semester 9 kalau ini. Gitu. Berarti sudah skripsi ya? Iya, ini baru ambil sih. Kemarin sempat mundur, ada keperluan sedikit. Tapi kemarin dengar aku dengar Mas Bagus ini lagi isoman ya? Iya, kemarin aku baru isoman. Karena kan bapakku kan kemarin tahu-tahu kena Covid. Kemudian ibuku juga di situ ternyata nyusul kan. Tapi untung ibu nggak apa-apa. Cuman yang waktu bapak kemarin sempat masuk RS. Terus itu sampai berapa minggu ya? Hampir 3 minggu. Aku sampai di swab 2 kali. Kok di swab? Satu PCR. Itu tapi alhamdulillah kan negatif semua. Alhamdulillah negatif semua sih. Alhamdulillah. Terakhir ketemu kita baru kemarin ya sih? Kemarin ya kita ngobrol-ngobrol di Burjo ya. Tapi sebelumnya udah sih Iya. Ya main aku kemarin kan isoman kan nggak enak kan. 3 minggu hampir 3 minggu nggak main kan rasanya gimana? Cuman di rumah makan tidur bosen banget lah otomatis. Tapi pengalaman di isoman gitu gimana sih Mas? Belum. Ya pengalaman isoman sebenarnya lebih enak sih menurutku. Enaknya apa? Kita bisa hidup sehat di situ. Jadi kita tidur teratur, makan juga teratur, kemudian ada beberapa obat juga yang buat antibodi kita semakin kuat kayak gitu. Disuplai terus pokoknya. Sama dari rumah sakit itu? Enggak, dari keluarga aku sih, dari kakak. Jadi dari kakak itu nyuplai makanan terus kayak gitu, sama vitamin juga di situ. Oke. Terus selain itu kesibukannya nggak ada lagi Mas, kayak di kuliahan gitu, organisasi atau apa? Kalau di organisasi kemarin juga ikut juga di organisasi. Itu waktu 2017 aku ikut UKM teater namanya. Wih, kesenian dong ya tanya. Iya, kesenian. Jadi itu aku ikut 2017 sampai sekarang. Ya masih aktif juga, tapi untuk tahun ini mungkin agak dikurangin porsinya. Soalnya kan udah hampir berapa tahun? 4 tahun kurang lebih kan berkecimpung di dunia teater gitu. Tapi itu di teater kan jatuhnya kan kita lagi masa pandemi gini kan, itu berdampaknya maksudnya ada berdampak nggak dari yang biasanya ada setahun sekali pentas bagaimana? Ya berdampak sih pastinya. Tapi kan memang pada dasarnya kan seni kan memang seni pertunjukan itu dilihat langsung. Tapi kan untuk pada masa pandemi ini kita ibaratnya di suatu UKM itu harus memutar arah lagi ketika pada saat pandemi. Ya untuk jalan satu-satunya kita membuat beberapa ada pentas online juga, bisa dilihat di YouTube juga. Terus kemudian ada suatu program baru juga seperti podcast ini contohnya. Kayak gitu. Mungkin bisa di-share YouTube-nya dari UKM-nya saya. Nggak apa-apa. Bisa di-subscribe UKM, namanya YouTube-nya Teater Ngirit FEB UMS. Itu kalian bisa lihat, nonton di situ. Itu pokoknya di situ online-nya pasti bagus-bagus lah ya. Iya. Itu udah beberapa pertunjukan di situ udah online juga. Iya, online juga di situ. Cuman ada beberapa dokumentasi juga di situ. Ada beberapa yang pementasan online juga di situ. Oh. Kan berarti kan Mas Bagus ini kan termasuknya udah di dalam kesenian ya. Menurut Mas Bagus ini seni itu buat Mas Bagus sendiri apa sih? Seni.
Kalau seni itu adalah suatu manusia mengekspresikan curahan hatinya kepada mungkin dengan medianya seperti musik, ada tari, ada seni rupa, ada seni lukis. Jadi tergantung medianya. Jadi suatu ungkapan perasaan manusia dengan medianya itu musik, seni rupa, seni lukis dan lain-lain seperti itu. Pasti, kalau seni itu secara umumnya seperti itu. Pasti kan ada fungsi-fungsinya juga kan. Iya. Bagi Mas Bagus ini buat arti fungsi, maksudnya arti fungsi buat Mas Bagus sendiri ini seni itu gimana sih fungsinya buat Mas Bagus gitu, dan menurut Mas Bagus di lingkungan gitu? Kalau seni itu kalau aku membaca ya ada beberapa fungsi sih. Yang pertama dari individu juga yang kita selaku pelakunya, sama untuk sosial karena kita kan makhluk sosial pada dasarnya. Kalau untuk individu itu kita bisa secara psikis ya, secara psikis kita bisa meluapkan emosional kita. Jadi pada saat suasana sedih maupun senang maupun susah juga, di situ teman-teman bisa kayak mencurahkan hatinya, isi hatinya itu di situ. Kalau itu yang individu. Kalau untuk yang sosial itu banyak juga. Untuk pendidikan yang pertama, kemudian untuk pementasan juga, untuk menghibur, pengenalan budaya, adat istiadat juga. Jadi seperti itu secara umum. Secara umum ya. Mungkin Mas Bagus ini kan udah 4 tahun ya. Iya. Dan tadi diceritakan ke aku. Nah, pengalaman Mas Bagus ini di khususnya seni teater ya, Mas Bagus ini itu gimana sih Mas Bagus? Kalau aku sebelumnya itu enggak di teater sebelumnya. Itu waktu aku SD, SMP, SMA, aku dulu ikut namanya seni karawitan. Musik itu berarti? Iya, maksudnya musik. Jadi seni karawitan itu pertama kali aku mengenal itu di SD. SD ku kan di dalam keraton. Oke, SD ya. Di dalam keraton. Jadi untuk pada saat aku SD, dulu itu termasuk mata pelajaran di situ. Jadi setiap kalau nggak salah hari Kamis, setiap hari Kamis, kalau nggak Rabu itu ada mata pelajaran itu. Itu mulai dari kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 sampai kelas 6. Dan di situ pun di SD juga aku juga pernah ikut rebana juga. Rebana yang memang itu termasuk ekstra, tapi itu maksudnya ekstra. Jadi cuman beberapa orang yang diambil di tiap kelas nanti dijadiin satu dan itu ikut lomba. Berarti Mas Bagus ini mudah mulai tertarik ke dalam seni itu dari semenjak SD. Iya, dari kelas SD. Itu benar-benar pure suka banget sama seni. Iya, suka banget. Soalnya kan terutama di seni tradisi sih, aku pertama kan ibaratnya dikenalkan oleh sekolah juga. Itu kan oleh seni yang tradisi, nggak modern. Jadi memang di sisi lain kan itu seni di situ kan mempengaruhi lingkungan juga terhadap individu. Jadi otomatis aku di tradisi dulu pertama. Nah, di SD juga aku pernah mengikuti lomba juga. Lomba tingkat kota sama tingkat karesidenan itu pernah dulu sama teman-teman juga. Soalnya kan itu grup ya, nggak mungkin secara individu kan. Kalau namanya suatu seni pertunjukan kan itu waktu tingkat kota itu mendapatkan juara 1. Wih, keren banget. Itu sekota dapat itu, sekota Solo. Sekota Solo dari beberapa SD. Beberapa SD punya aku SD Rasatria namanya itu juara 1. Kemudian ke tingkat karesidenan. Itu karesidenan itu juara 2. Berarti waktu itu di masa SD itu setiap SD memang harus ada pelajaran dari seni karawitan. Setiap SD di Solo? Enggak di Solo. Tapi itu di di beberapa lingkungan aja. Di beberapa lingkungan. Jadi enggak semuanya. Enggak wajib, tapi di SD ku itu wajib. Jadi mata pelajaran di situ. Soalnya kan mungkin faktor lingkungan dekat keraton ya. Iya, jadi mempengaruhi banget sih itu sih. Terus bisa ceritain lagi nggak kayak pengalaman yang lainnya dari itu kan dari SD tuh awal perjalanan banget nih pengenalan seni. Mungkin kayak makin tahu lagi seni. Oh, seni teater ini. Oh, ini seni apalagi lukis apa gitu. Kalau untuk lebih jauhnya itu pasti ada pasang surut sih. Maksudnya kan ketika SD itu kan aku pribadi kan kemudian masuk SMP, aku juga ikut
seni karawitan juga di situ. Sebelum aku masuk teater ini tak tarik jauh banget. Sebelum aku ke masa perkuliahan ya. Jadi waktu SMP juga itu pernah ikut karawitan juga di situ. Cuman fungsi dari seni karawitan menurut pribadiku itu yang tak tangkap itu cuman kurang minat sebenarnya. Jadi ekstrakurikuler karawitan di SMP itu kurang diminati karena ya tradisi ya, tradisional, tergantung mindsetnya orang ya. Karawitan ada yang mikirnya desa banget sih ini, aku juga nggak paham, susah dipahami juga. Sebenarnya kan enggak, seni tradisi itu malah asik kalau menurutku, dan itu tergantung kemauan individu sih ya. Kemauan individu itu gimana, bagaimana kita menyikapinya juga, cara pembelajarannya juga terhadap gurunya itu ngajarnya gimana, itu kan mengaruhi. Nah waktu di SMP itu menurutku yang lebih menantang itu mah di SD. Jadi aku SD itu udah ibaratnya udah dilatih serius banget gitu loh untuk lomba tadi, untuk tingkat kota dan karesidenan. Waktu SMP cuma buat perpisahan aja. Oh jadi waktu mungkin terasa lebih tertantangnya karena di SD lebih banyak kejuaraannya ya. Ikut lomba. Ya mungkin mungkin kurangnya relasi, mungkin dia menurutku kurangnya relasi juga untuk tingkat SMP untuk perlombaan mungkin. Nah mungkin karena faktor kita yang makin maju juga, anak muda sekarang tuh jadi kurang minat, banyaknya yang ke modern gitu kan. Jadi mikirnya tradisional, desa apa sih gitu kan. Jadi kurang harus lebih diterapin, mungkin ada kayak diterapin tradisional tapi digabungin sama modernnya, harusnya ya. Harusnya kayak gitu. Kemudian aku lanjut ke SMA ya. SMA aku sempat juga ikut karawitan juga. Karawitan juga, cuman hampir sama, cuman lebih menantang lagi. Menantangnya di situ kita membuat video pembelajaran. Itu buat satu Indonesia katanya. Itu dari dari pemerintah sana yang nunjuk di SMA aku. Berarti itu langsung dari pemerintah? Project dari pemerintah gitu. Nah kemudian setelah seiring berjalannya waktu, kemudian aku ke kuliah. Ternyata ada suatu UKM juga yang memperkenalkan teater. Itu karena aku pengen ikut itu, yang pertama aku tertarik pada musiknya. Musiknya yang kamu sebutin tadi, Phil. Jadi untuk modern sama tradisional jadi satu. Wah itu jadi dikombinasi membuat minat aku untuk gabung di UKM. Nah itu, tapi sayangnya juga waktu ekspektasiku dulu semester awal banget itu ternyata itu di UKM teater, jadi kita harus mempelajari teater juga, enggak di musik. Jadi musik aja ya? Enggak di musik aja. Jadi Mas Bagus ini sebenarnya mengenal seni teater itu waktu pas kuliah. Pas kuliah. Nah waktu itu waktu kuliah tetap pernah ini nggak kayak menjadi pemeran di pentas gitu, pernah? Pernah. Waktu aku di pentas pertama kali itu naskahnya kalau nggak salah, naskahnya Sayang Ada Orang Lain, nggak salah sih. Itu naskahku pertama, Sayang Ada Orang Lain. Jadi itu ceritanya itu biasa, dari namanya udah jelas kan, Sayang Ada Orang Lain. Jadi kan ya itu udah relate banget lah dengan kehidupan kita ya. Itu walaupun ceritanya zaman 90-an mungkin, tapi ini masih peristiwa itu masih banyak ada, masih banyak relate sekarang itu. Itu ceritanya aku jadi jadi manusia bermata serigala, jadi orang ketiga ceritanya. Waduh, orang ketiga gimana tuh? Iya, jadi cekcokin yang peran utamanya sama yang pasangannya. Pasangannya gitu. Oke, berarti pengalaman di seni pemeran gitu juga udah ada ya Mas? Iya. Terus berkelanjutan sekarang lebih kemana sih di seni teaternya? Apa Mas Bagus ini lebih di backstage apa di panggungnya gitu? Kalau aku lebih di belakang panggung. Ya sebenarnya itu termasuk di unsur-unsur teater sih, cuman nggak kelihatan. Itu aku di bagian musiknya. Jadi mengiringin suatu adegan gitu. Pas banget berarti ya. Sama awal tertariknya terus kecapai juga nih Terus itu gimana sih Mas Bagus buat mixingnya itu?
pengalaman mixing kayak gimana sih ceritanya gitu? Harus mungkin nyatuinnya itu bagaimana? Bentar ya, aku minum dulu. Oh iya, minum aja. Jadi kalau aku waktu dulu pertama kali aku di musik itu pertama kali itu malah enggak di langsung teaternya. Waktu pertunjukan teaternya itu enggak. Malah aku dulu pertama itu ada namanya, kalau di UKM ku itu namanya program kerjanya itu Samudra Suara. Jadi aku masuk musik pertama itu di situ karena teman-teman mungkin yo belum tahu gitu loh. Aku dulu itu basicnya di karawitan. Jadi untuk konsepnya itu musik kontemporer. Jadi antara musik modern dicampur dengan musik tradisional. Jadi gitu. Aku dulu waktu acara itu aku megang saron. Kamu tahu saron nggak? Aku nggak tahu saron. Saron itu apa, Mas? Bisa dijelasin mungkin? Nah, kalau di karawitan itu yang bentuknya kayak bila. Itu cara mainkannya dipukul. Dipukul. Ada kan di daerah Jawa Barat ada kan yang kayak gitu? Kayaknya ada, tapi akunya nggak tahu. Itu jadi untuk apa pertama kalinya aku megang itu. Di saron itu. Iya, walaupun itu agak nyeleweng ya. Waktu dulu kan aku SD kan ke Kendang kan. Waktu Kendang, kemudian ya udah ibaratnya kan ini nggak sombong loh ini. Nggak apa-apa. Biasanya. Sombong aja dong. Ya. Biasanya Kendangan sebagai pemimpin ya kalau di karawitan. Jadi harus mengetahui apa di karawitan setiap instrumen harus paham. Ya walaupun secara basic, enggak secara udah tahap lanjut enggak, cuman secara basic biasanya cepet nyantolnya, ibaratnya cepet pahamnya. Cepet paham. Makanya di situ aku megang saron. Soalnya apa? Ada sih instrumen juga di di UKM ku, tapi kendangnya jaipong. Aku kan basicnya kan kendang Jawa, jadi kan kurang apa ya namanya? Kurang lanyah ibaratnya. Jadi megangnya susah. Soalnya kan dari cara pukulnya itu beda. Soalnya kan instrumennya kendang jaipong itu kan ada tiga kendang. Kalau Jawa ada 3 juga, cuman kan porsinya beda-beda. Kalau kendang jaipong kan jadi satu semua. Jadi gitu. Jadi bisa main kendang nih? Iya bisa. Aduh, bisa nih diiringin nanti aku joget nih. Bisa dangdutan. Dangdutan bisa ya. Terus pernah pengalaman juga nggak bikin? Ya itu kan pengalaman bikin skrip itu pertama kali. Maksudnya pengalaman bikin skripnya Mas Bagus ini udah berapa kali sih? Kalau aku sampai saat ini ya udah lumayan sih, paling 5 sampai 10 ada juga. 5 sampai 10 skrip. 5 sampai 10. Maksudnya aransemen dulu. Kalau skrip kan lebih ke teaternya, kalau musik kan di aransemennya. Nah, di aransemennya itu biasanya aku lihatnya di YouTube dulu. Soalnya kan menjadi mengaransemen dari mencampur ibaratnya dari modern ke tradisional kan memang susah juga di situ. Jadi memang dari kunci-kuncinya, kalau main gitar kan ada kuncinya ya. Itu harus mengikuti juga sama saronnya juga. Soalnya kan cuman ada beberapa 5 kalau nggak salah. 5 kunci itu pakem. Berarti harus seirama ya. Biar suaranya itu harmonisasinya dapat. Soalnya kan aku ambilnya di pelok. Itu apa tuh pelok? Jadi itu kayak apa ya? Itu kayak pelok selindro itu namanya. Jadi kayak kalau dikunci itu kayak tuningnya. Jadi ada pelok, ada selindro. Kalau di karawitan kayak tuning nih, berarti suaranya keluar. Itu ada pelok sama selindro. Nah, kebetulan di teaterku juga itu pakainya pelok yang lumayan lah, ibaratnya dari kadar kesulitannya itu lebih sulit selindro daripada pelok. Jadi kita ambilnya pelok gitu. Berarti untuk skripnya ini Mas Bagusnya lebih ke musiknya, bukan ke skrip yang buat pentasnya. Terus untuk pengambilan genre musiknya itu dari modern sama genrenya yang modern itu gimana sih Mas? Kalau tradisional kan mungkin sama aja ya. Tapi kalau buat yang modern kan ada macam-macam, ada pop, ada rock. Itu gimana Mas? Ada jazz juga kan? Ada. Itu sempet waktu penggarapan pertama. Jadi kan seiring berjalannya waktu kan dari kakak-kakaknya ya.
dari kakak-kakaknya itu kita belajar terus di situ. Akhirnya kita ambil referensi. Yang pertama aku pernah dimainkan itu pertama ambil dari Kua Etnika. Kua Etnika tahu Jaduk? Aduh, kurang tahu Jaduk apa itu. Jaduk itu apa namanya? Musisi dari Jogja. Itu juga sama dari campuran dari musik tradisional sama modern. Jadi itu suatu komunitas musik gitu. Ada kok di YouTube, lihat aja. Itu musik tradisional campur musik modern. Itu udah karyanya udah mungkin dari para seniman itu udah nggak asing lagi untuk nama Jaduk itu. Udah terkenal banget berarti. Udah terkenal. Itu aku pernah lihat di YouTube, itu kayaknya pernah tampil di Jakarta, kemudian tampil di Ismail Marzuki ya. Iya, di Jakarta. Di Jakarta itu pernah juga kok di situ. Dan aransemennya juga bagus-bagus. Berarti referensinya dari sana juga. Itu juga sama. Referensiku juga pertama yang jadi kan digabung ya. Jadi yang Kua Etnika itu sama aku ambil itu lagu tradisional dari Bali sih sebenarnya. Janger namanya. Oh, ada itu aku pernah denger ya. Janger itu musik tradisional, tapi yang aku ambil referensinya itu dari Kulkul kalau nggak salah, Kulkul band apa itu. Oh, nama bandnya. Nama bandnya itu. Oh gitu, berarti tetap ya ngambil referensinya tetap ke band di lokal. Jadi itu digabung jadi satu. Gabung jadi satu untuk mungkin namanya Jangernya jadi intro. Kemudian ada yang Kua Etnika itu diambil dikit buat untuk transisi ke lagu berikutnya. Aku dulu pernah ngerjain itu lagunya itu Kopi Dangdut. Tapi transisinya pakai Kua Etnika itu. Terus prosesnya itu biasanya berapa lama Mas kalau misalkan lu bikin mix gitu? Kurang lebih sih 2 sampai 1 bulan sih. 1 sampai bulan. Iya, itu mulai intens banget itu kalau udah mendekati hari ya. Udah intens. Berarti nanti itu bisa dilihat aja ya di YouTube-nya tadi. Kalau di YouTube itu pementasan. Pementasan. Kalau di kalau yang musiknya itu belum ada sih. Belum di YouTube belum ada. Belum ada. Oh, oke. Aku juga sebenarnya punya pengalaman sih di dalam kesenian gitu. Pengalaman pertama aku itu di SMA sih. Di SMA itu aku pernah ikut teater dan itu pun secara terpaksa itu. Kalau bisa terpaksa gimana? Jadi waktu itu tuh di teaternya itu kurang orang. Nah, nggak ada pemeran yang cowoknya nih. Itu tuh pun yang cowoknya jadi pemeran utama. Jadi aku pas masuk pertama jadi pengalaman pertama jadi pemeran utama juga. Nah di situ aku niatnya cuma bantu ya. Oke, aku bantu. Itu di situ aku jadi maksudnya itu termasuknya seni teater musikal drama berarti. Oh, musikalisasi. Ya, drama musikal. Ya, drama musikal. Nah. Itu pengalaman aku pertama itu jadi gitu deh, jadi pemeran utama yang cowok-cowok SMA gitu. Oh, naskahnya apa itu? Itu naskahnya buat sendiri apa ambil dari itu? Enggak, naskahnya itu dibikin sama pelatihnya sendiri, ada di situ. Di SMA aku tuh ada pelatihnya khusus disediain sama sekolah. Di situ tuh ibaratnya kita mentasnya buat orientasi sekolah gitu loh, yang ngenalin eskul. Iya di situ aku mulai pertama kali terjun tuh ke seni teater kayak gitu tuh. Tapi itu termasuk drama musikal. Nah aku pengalaman pertama itu jadi pemeran utama. Terus ya gitu deh ya, mudah-mudahan gitu dipegang-pegang ini sama cewek enak sih jadi pemeran utama yang kayak gitu. Sambil nyanyi berarti ya? Iya, sambil itu jatuhnya lip sync. Oh, lip sync, cuman ya pakai gerakan biasa gitu. Ya. Jadi kita udah latihan dulu awalnya blocking sama yang ya seiramanya biar seirama kayak gitu sih. Oh, gitu. Itu menarik banget loh. Malah aku telat itu sebenarnya. Pengen gue dulu waktu SMA juga ikut. Cuman kan karena hatiku tetap di karawitan, jadi aku tetap mendominasi ke karawitan. Iya, waktu dulu SMA sebenarnya juga pengen ikut juga di teater, ngerasain bersandiwara di atas panggung itu seperti apa. Itu enak banget sebenarnya sih, teater itu kayak lebih berkomunikasinya enak gitu. Komunikasinya enaknya karena ya bisa ya gitu deh. Itu apa? Gitu ya, ada yang adegan-adegannya kayak
kayak termasuk ya itu ada sih, misalnya kalau misalkan yang punya aku adegannya ya gitu dipegangin sama cewek terus itu adegannya satu plus-plusnya. Cuman emang sih seru terlibatnya itu karena nge-explore lebih diri juga sih. Jadi kita nggak membatasi diri kita bagaimana kita mengeksplor kan. Apalagi yang paling aku suka itu ketika kita enggak sesuai perannya, jadi berkebalikan. Seumpama ya kita kamu sifatnya alim, kamu dapat orang jahat, itu kan berkebalikan banget itu sama kamu. Itu lebih ekstrim banget, belajarnya lebih ekstrim lagi itu latihannya. Harus menghayati gitu ya, menghayati. Harus benar-benar kamu tuh kayak harus benar jadi orang jahat gitu kan. Itu kejadiannya itu waktu aku yang pementasan pertama itu kan aku kan ceritanya ada di orang ketiga ya. Karena aku belum pernah jadi orang ketiga. Belum pernah jadi fuckboy juga. Oh, bukan fuckboy nih. Bukan fuckboy ini, bukan nih. Jadi bilang fuckboy ya. Kayak fuckboy sih. Enggak mungkin kalau enggak fuckboy. Enggak. Jadi kadang itu ada beberapa orang juga itu kadang ke bawah dari pertama kali dia memerankan pertama kali, kadang susah untuk untuk nggak nyatu mau nyopotnya itu loh kan. Seumpama kamu udah proses nih, udah proses sampai ke pementasan, udah selesai, kadang sikapmu itu kadang masih ke bawah. Oh, masih ke bawah sama peran yang itu ya. Iya gitu. Makanya perlu ada pelepasan peran di situ. Oh, ada juga itu. Ada metodenya, metodenya katarsis kalau nggak salah. Itu ada juga. Itu metode yang katarsis itu gimana? Caranya tuh gimana sih awalnya gitu ya? Kasih sedikit-dikit aja lah gitu lah. Aku soalnya belum pernah juga di katarsis, jadi kadang masih ke bawah gitu. Oh, jadi jangan-jangan nih ke bawah nih. Enggak lah. Sifat-sifat orang ketiga nih. Waduh. Enggak. Itu kan cuma di atas panggung ya, beda lah. Sandiwara. Enggak, beda sama di dunia real kan beda. Nah, asiknya teater itu kan kita lebih nge-explore diri, bisa jadi apapun ya, bisa jadi orang jahat, bisa jadi orang baik kayak gitu. Kamu nggak pengen? Pengen sih, tapi pengennya ya nggak yang pemerannya kayak yang jahat-jahat sih pengennya. Duh, itu mah menarik loh itu. Menarik soalnya, menurutku menarik, bisa mengeksplor diri juga. Kamu nggak ikut casting juga di FTV apa itu? Nggak tahu nih, kalau ada jalurnya, kalau ada jalannya ya bisalah dicoba gitu. Pengennya dulu juga aku waktu SMA itu mau ikut casting gitu, cuman karena orang tua juga sibuk kerja jadi nggak ada yang nganter gitu, apa harus sendiri. Jadi berarti mau pernah casting beneran? Pernah cuman aku nggak jadi ya udahlah. Itu di casting acara apa itu? Itu waktu itu aku ada di FTV kayaknya. Iya, nggak tahu jadi apa deh waktu itu. Wah, itu lumayan loh sebenarnya. Ya lumayan. Kalau misalkan masuk kan bisa. Biasanya kan kalau yang gitu kan kita pasti jadi pemeran pendukungnya dulu kan, pendukungnya. Terus kalau bagus bisa lanjut lagi. Gitu. Peran utama. Dipanggil. Ya, tapi kan kamu kan juga lumayan kan dari segi fisik kan. Iya. Ya kan itu kan termasuk kriteria juga kan. Iya. Kan termasuk kriteria, ada kan beberapa tokoh yang memang harus tingginya segini. Seumpama tingginya 150. Kemudian ada ya mungkin ada tingginya seberapa, kemudian harus karakternya gimana kayak gitu kan. Ada kan yang casting yang memang perlu bawaan dari orangnya sendiri. Dari looks ya. Dari looks kan ada. Ya, tapi menurut Mas tuh untuk ke seni teater atau untuk seni teater dan untuk yang lainnya itu kayak secara fisik itu perlu nggak sih? Kayak looks gitu perlu nggak? Iya, sebenarnya secara secara peran itu juga perlu kan. Seumpama ada yang memerlukan, terutama kebutuhan sutradara ya. Kebutuhan sutradara kan ada ceweknya berapa, cowoknya berapa, itu kan dibagi juga. Kemudian dari cara dia bicara, mungkin bisa juga cara dia bicara, cara dia berjalan, kemudian cara dia marah juga. Seumpama kebutuhan sutradara cari yang memang marahnya yang ada yang lucu, ada yang marahnya serius, kan banyak banget sesuai dengan naskah yang diperlukan sama sutradara gitu. Berarti emang perlu juga ya, looks itu perlu, dan secara sifat aslinya juga kelihatan gimana cocok gak sama karakternya itu perlu juga kan. Iya itu
pendukung sih, nggak semuanya. Itu cuma pendukung aja kan. Tapi biasanya kalau apa namanya di KM-ku itu tergantung saja bentuknya apa. Oke, berarti. Nah, ini kan kita lagi terdampak nih sama COVID-19. Dampaknya menurut Mas Bagus nih, dampaknya sendiri gimana sih buat kesenian itu? Untuk kesenian, ya kita otomatis banting setir. Kita tetap ngikuti perkembangan zaman yang teknologi semakin canggih kan. Jadi kita kan ada dikasih wadah tuh, kalau Facebook ada live, Instagram ada live juga, live streaming, YouTube juga, itu dimanfaatin. Jadi itu termasuk media yang mungkin dari segi pementasan itu kurang kalau kita nggak nonton langsung ya. Tapi emang jalan satu-satunya seperti itu, kita harus menerima. Buat struggle ya. Jangan sampai kita nggak menerima lah. Kita harus memaksa. Kalau keadaannya seperti ini, seumpama kita pengen pentas online, ternyata posisi memang lockdown total. Ya kita nggak bisa memaksakan. Kita juga kan sebenarnya kan bisa memanfaatkan TikTok juga. TikTok nggak melulu soal nari loh. Bisa ada juga kan, ada pernah lihat itu ada konten itu belajar dialog. Jadi ada gambarnya sebelah itu ada yang dialog, kita menanggapinya gimana. Seperti itu sambil kita ngedit. Itu sama ngedit lah, belajar ngedit juga. Belajar ngedit. Itu mah menarik loh sebenarnya kita belajar di TikTok. Cuman kan TikTok kebanyakan sekarang kan loh ya. Yang joget. Yang gini-gini kan yang gini. Gitu tuh joget. Yang cantik-cantik gitu ya. Yang terus ada yang munyong-munyong kamera kan, jadinya pengen nyium juga. Maksudnya enggak gitu. Ya, kita on topic lagi lah. Kita kembali on topic. Terus menurut Mas Bagus ini, solusi yang tepat ini buat seniman di masa-masa pandemi gini tuh gimana sih Mas Bagus? Ya boleh rokoknya dinyalain dulu biar makin kalem. Bentar. Ya untuk solusinya itu ya kita tetap jangan kita saklek banget. Tahu saklek nggak? Saklek teh naon? Saklek itu apa ya? Saklek kayak sepaneng banget gitu loh, kita terpatok sama satu titik ibaratnya. Terpatok sama satu titik itu enggak. Seiring berjalannya waktu, itu tetap kita harus mengikuti zaman. Apalagi ini udah berapa? 4.0 ya? 4.0. Lah ya, itu kita tetap juga mengikuti. Soalnya kita nggak bisa memaksakan keadaan. Memaksakan keadaan juga. Ya memang kebanyakan seni tradisi kan seperti itu. Kita harus menontonnya langsung. Kan teater juga kan termasuk seni tradisi. Itu karawitan juga, kemudian wayang juga. Itu kan sekarang kan udah alih fungsi kan, jadi online. Film juga film juga harus nonton yang biasanya kita di bioskop lebih dapat, kita harus nontonnya online. Jadi emang kesenian itu lebih dinikmatinya emang secara langsung, bukan secara online sebenarnya. Tapi yang gimana ya, mau lagi ya? Iya, nggak boleh kita sebagai generasi milenial nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap berkaryanya dengan media yang cocok untuk pada tahunnya gitu. Berarti kita harus problem solvingnya harus cepat lah. Soalnya kita nggak bisa memaksakan zaman kan. Meskipun di situ ada yang tua-tua, kita juga harus membawa dia ke zamannya sekarang gitu. Harus open mind. Iya. Kalau nggak open mind ya udah. Susah sih. Pasti langsung miskin sih. Dia gembel. Enggak sih gitu. Saya karyanya bakal terpandat lah. Nggak bisa langsung. Jadi ada ide nggak bisa langsung dilaksanain gitu. Kita perlu memikirkan hal-hal yang pada cocoknya pada zaman saat ini. Nah, menurut lu udah pernah ngeliat nggak sih yang selain yang di TikTok itu, yang di YouTube itu ada salah satu YouTuber juga itu Alfie Rev yang kemarin Wonderful Indonesia itu, menurut tuh gimana? Itu bagus banget kan? Bagus banget, itu sinematiknya keren banget itu. Sumpah keren banget. Itu kan alirannya DJ ya itu. DJ. Dia DJ kan? DJ kan, aslinya kan DJ. Itu keren banget itu.
dia bisa mengkonsep kesenian Indonesia jadi kayak gitu, bagus banget gitu. Lah ya, modern banget kan, modern banget, bisa dinikmati sama semua kalangan. Dan alhamdulillah responnya juga bagus juga loh, aku lihat di komentarnya. Sama aku juga itu sebenarnya masalah musik lagi ya. Aku itu kagum banget sama yang Skinny Indonesia, yang masalah aransemennya pensi. Itu kan 30 berapa lagu kan, lagu daerah itu bisa nyambung semua itu aransemennya. Ya walaupun dominan ada beberapa yang akapela dikit kan, soalnya kan akapela kan pakai mulut ya, itu kan transisinya juga pakai itu, kadang pakai alat musik juga. Keren juga loh itu salah satu mungkin tuh contoh-contoh yang bisa ditiru ya buat seniman di zaman sekarang untuk memanfaatkan YouTube dan sosmed-sosmed yang lainnya nggak sih? Iya benar, lumayan loh, pendapatan YouTube kan lumayan ya. Lumayan. Kalau misalkan sudah 1000 subscriber, sudah 1000 jam, ya lumayan udah dapat AdSense gitu. Makanya nih Rumah Bersuara, ayo dong di-subscribe nih, butuh nih AdSense nih. Kita butuh nih, tetap kita berkarya tetap butuh duit, butuh makan. Makanya subscribe ya. Gitu sih. Nah, menurut kita kesimpulan buat menurut Mas Bagus sendiri dari dampak COVID-19 terhadap seni ini gimana? Ya memang kita jangan berkarya itu tetap untuk para seniman Indonesia ya khususnya. Itu jangan patah semangat ya, walaupun memang ada keterbatasan mungkin dari pengetahuan kita masalah teknologi juga, tapi kita tetap berkarya. Jangan lupa itu, soalnya kan karya itu kadang itu dikenali sepanjang sejarah kan kadang-kadang. Seumur hidup gitu. Seumur hidup. Meskipun nanti lu mati, tapi kalau misalkan itu karya lu jadi terkenal dan bisa dinikmati semua orang, pasti terkenal ini yang bikin segini nih. Iya, masterpiece. Almarhum jangan belum almarhum ya Mas. Maaf keceplosan nih, astagfirullah. Kan banyak kan tokoh-tokoh yang dulu itu tetap kalau di teater itu banyak kan masterpiece-nya. Kayak ada Arifin C. Nur kayak gitu. Ada puisinya juga kayak gitu. W.S. Rendra. Itu kan masterpiece. Masterpiece di seni teater ya. Kalau W.S. Rendra itu lebih puisi juga ada, naskah teater ada, itu tetap masterpiece itu. Jadi kita pun sebagai generasi muda harus mengikutkan yang tua-tua ini buat belajar, karena kita juga umur tua tuh bukan kita nggak berhenti belajar, kita makin harus tetap belajar juga dari yang muda-muda, nggak di situ-situ aja ilmunya. Termasuk berkarya loh. Itu masuk berkarya juga. Iya. Seiring berjalannya waktu, podcast ini perlu dikembangkan lagi. Perlu banget dong. Ini dikembangkan lagi menjadi mungkin kita bisa undang di pemerintahan kan. Gibran di sini bisa nih undang nih. Mas Gibran. Amin. Undangnya Mas Gibran. Diterima Rumah Bersuara biar subscriber makin nambah. Seniman juga. Ya, seniman yang lain mungkin yang di Solo yang belum aku tahu. Yang udah mendalami seni gitu kan. Apalagi jangan lupa juga seni tradisional itu kalau teman-teman belajar itu nggak sulit, tinggal niatnya itu seperti apa. Sama seni tradisi itu nggak katrok sebenarnya, cuman kita aja yang ngelolanya seperti apa, mau dibawain seperti apa, modifikasinya harus seperti apa kita tuh. Contohnya latih itu. Nah yang latih gitu. Latih itu kan ada Jawa-Jawanya juga. Bisa sampai Amerika kan? Iya. Sampai Times Square ada balihonya tuh. Keren itu, ngangkat Jawa. Yang di PS ada Bali itu juga. Keren loh. Keren banget sih itu juga, karena ya itu harus memanfaatkan. Kita harus memanfaatkan modern sama yang tradisional. Jadi gimana cara kita bungkusnya sih? Mungkin buat yang muda-muda ini. Jadi buat seni-seni itu kita tetap harus membudayakannya. Tapi kita juga harus memodifikasinya dengan modern. Tetap harus sopan ya, nggak boleh nggak sopan. Gitu. Kalau nggak sopan yang kita nggak menghargai yang bikinnya. Iya. Nanti nggak jadi masterpiece. Nanti jadinya dihujat ya. Dihujat. Oke. Mungkin dari obrolan kita tentang seni tentang lainnya,
udah cukup banget nggak sih? Iya cukup banget sih, udah lama banget ya, kayaknya baru 15 menit ya padahal ya. Ternyata udah setengah jam. Iya kayaknya udah kerasa banget kan. Kita ngobrol-ngobrol gini udah berapa menit, udah sekarang 30 menit lebih kan. Ya kalau dari aku bila ada salah kata minta maaf. Karena kita sama-sama belajar gak sih? Iya sama-sama belajar. Kita sharing aja di sini untuk mengenal seni. Buat kalian yang belum tahu, dan dari sini mungkin kalian bisa, oh iya ternyata seni itu gini. Jadi kalian kalau misalkan ada obrolan tentang seni dan kalian di situ berkecimpung, kalian udah tahu gitu. Semoga di konten kali ini bermanfaat buat kalian. Dan amin. Semoga subscriber nambah, amin Allah. Dan jangan lupa ya di follow Instagramnya Rumah Bersuara, sama nih Instagram gue di sini nanti ada Willy_K di sini ada ntar ya. Sama jangan lupa di komen. Oh komen juga ya. Mas bagus Instagramnya? Enggak usah. Enggak usah. Bener. Nomor WhatsApp siapa tahu cewek-cewek ntar banyak hubungi jadi pemeran gitu. Bisa nih Mas bagusnya nanti ada nih, bisa pemeran cewek atau gimana, kalian bisa kontak aja langsung. Kalau enggak kontak saya aja bisa sih. Ntar saya teruskan apanya? Teruskan itunya ceweknya gitu Iya, buat jadi pemeran kayak gitu. Pokoknya nanti ditunggu aja konten selanjutnya dari Rumah Bersuara. Nah, aku ada pantun nih. Apa Mumpung nih? kita kesini pantun juga lah. Iya. Tapi harus dicakepin ya. Iya. Ikan asin, ikan sepat. Cakep. Goodbye. Dah. Garing ya.